Halo, selamat malam buat teman-teman. Balik lagi ke channel YouTube Yanti KZ. Ya, di sini dimana kita bakal ngebahas. Gue lagi bareng-bareng sama teman-teman gue. Tuh tema kita malam ini tuh hubungan tanpa status versus hubungan ada status gitu atau pacaran. Nah, kenalin dulu, gue Dianti Karamina Zilda dan sahabat-sahabat gue. Gue Rini. Gue Dada Abdillah. Aku ikut cantik. Jadi dibagi dua kubu di sini. kita dibagi dua kubu, yaitu tim pacaran itu Rini dan Dara, tim non pacaran itu gue dengan Inggit. Oke. Sebelum kita mulai, apa sih arti penting menurut lo pacaran itu? Ya kan sebenarnya kan gini, pacaran itu kan kayak sahabatan tapi yang ada statusnya aja gitu, yang biar memperjelas aja, karena gue suka kejelasan jadi ya gue butuh, maksud gue gitu. Kalau misal kan sekarang lagi ada hubungan versusnya hubungan tanpa status di sini kan. Nah sedangkan hubungan tanpa status ini kejelasannya belum ada gitu. Bisa dibilang sama-sama komitmen tapi nggak ada statusnya gitu kan. Sedangkan di pacaran juga sama-sama komitmen kok, menurut gue begitu sih. Yang membedakan cuma status dan tidaknya sih ya. Jadi lu lebih Keintiman. memilih pacaran lah ya, Iya, gitu. intinya. Nah, buat Dara sendiri, apa arti penting dari pacaran itu? Apa ya? Kamu udah jual Beda jauh sih. kalau Kayak dideketin. statementnya si Rini. Iya kalau dideketin tapi kayak ya kita jalan aja anjir gitu. Iya. Apalagi zaman cowok kak. Bisa kemana-kemana kan ya? Gitu. Nggak dikandangin dengan status. Wah, Tapi kan bukan mau ngekang. Tapi cuma kan bukannya karena kebahagiaan ribet gitu ya bersama. kalau pacaran itu? Enggak Gak sih. ribet kok. Yang ribet itu justru tambah status. Mau marah, Iya. kita bingung. Gini loh, karena kan yang bikin rule dalam suatu hubungan kan kita berdua yang ngejalanin, bukan standarnya masyarakat yang misalkan, oh gue mau lihat HP lu ya, soalnya gue sama cowok gue nggak begitu, jadinya ya enggak gitu. Kan yang bikin rule kita berdua yang ngejalanin. Malahan Jadi, kadang yang gak ada status, kita mau lihat apa, kayak ragu gitu. siapa sih lu gitu kan? Gitu loh, jadinya menurut gue ya. Buat Inggit sendiri, arti penting sebuah pacaran. Nggak penting-penting amat Nah, terus gimana? karena saya Tapi lo sering bikin status galau. itu buat yang di sana buat peka kan. Jadi gimana hubungan arti penting? Pacaran dong, pengen ditembak. Bukan pengen ditembak, Terus gimana? pengen deket doang. Tapi Dekat. deket doang terus gak ada kelanjutan. Nggak apa-apa kan, cari yang lain. Jadi lo apa hubungan penting? Penting apa enggak menurut lo? Nggak penting-penting amat. Jadi gimana tuh? Nggak gimana. Lo ya statement lo apa gitu? Hubungan tanpa status mendingan, karena bisa jalan sama yang lain. Ya lu juga nanti dipermainkan kayak gitu dong. Iya. Kalau lu nya mau begitu, lu siap terima pasangan lu yang Karena berjalan kita komitmen, karena kita lagi memilih juga. kan mana yang terbaik. Sebenarnya kan pacaran juga bisa. Ya kan orang nggak tahu ya sih. Siapa tahu di tengah jalan, wah nyaman banget rasanya kayak gini. Ya udah berarti pacaran itu. Kan nggak bisa semudah itu ya. Pikiran orang kan Ya, udah jalan ini dulu. seru banget nih. Coba lu sendiri gimana nah. nih di Oke, kalau gue sendiri ya, menurut gue hubungan tanpa status tuh lebih menarik menurut gue, karena dimana gue lagi mencari jati diri gue di sini kan. Kalau misalnya, iya kan, nyari kenyamanan itu sulit banget cuy. Ibaratnya ya kita nyaman nih, belum tentu, tapi kita nyambung apa enggak itu orang. Nah kalau misalnya kita, misalkan nih ada orang nih beberapa cowok misalkan, nah ya udah jalanin dulu aja. Tapi kalau misalnya kita lebih nyamannya sama si A, ya kita jalanin sama si A, bukan sama si B, kita tinggal si B. Sebenarnya sih sama aja dengan pacaran, cuma lebih tepatnya ya kita lebih bebas ya enggak? Betul. Lebih bebas, lebih Lebih- ya enak, kita enak. ngapain Mau- juga mau terserah jalan kita juga gitu, terserah, nggak dikekang, nggak di apa gitu. mencari kenyamanan itu kan bisa dilakukan PDKT sebelum pacaran itu. Kita kan bisa melakukan itu sebelum pacaran. Gitu Tapi loh. ada loh yang udah pacaran ngerasa, ih kok gue diginiin banget ya, oh gue gini ya, Ya, oh tinggal gue gak putus. nyaman deh. Kan pacaran Nah, itu ya nikah. pacaran sama dia gitu. Kan Gitu, pacaran itu bukan yang nikah. gue apa sih namanya, hindarin gitu dari kata putus ini. Gue nggak mau ribut. Toh yang gue sering apa ya, pengalaman gue ke teman-teman gue gitu, udah pacaran nih pasti musuhan.
itu yang gue nggak suka gitu. Jadi Tapi beberapa musuhan tahun kemudian berteman. lagi ya Nih, emang nggak ada. nih coba tanyakan yang bisa udah mantan baru jadi teman. mantan. Coba tanyakan. Itu sih tergantung kita menyikapinya ya. Kalau emang kita sama-sama dewasa ya biasa aja. Emang sih awalnya susah kan karena kita masih ada perasaan maunya apa aja kan nggak enak gitu. Canggung ya, Iya. namanya juga udah biasa bersama. Ada canggung. Terus tiba-tiba harus mengadaptasi lagi kan. Jadi tapi tergantung pribadi masing-masing Iya, untuk menyikapi itu gitu. Dan ya gue pun persepsi ini pun ya sama gitu, dimana ya menurut gue ya pacaran itu ya ribet gitu, dan ini ngekang kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh itu tuh nggak bisa banget di dalam hidup gue, karena gue pun diri gue ini belum memperbaiki diri gue, terus dimana gue lagi mencari jati diri gue dimana sih pas hidup gue tuh, dan orang yang bakalan gue kenal ke nyokap gue itu orang yang udah bakalan jadi suami gue, bukan orang yang cuma singgah terus dia bisa sepergi itu seenaknya itu. Tapi lu pas Menurut gue dulu ngenalin kenal siapa? Jangan jangan serang. Kayak kan itu kan dulu, cuma sekarang itu sejak gue berpikir itu oke, gue nggak bisa kayak Tapi gini. menurut gue ya mindset lu yang kayak gitu, yang mandang pacaran selalu ngekang ini tuh karena itu tuh pengalaman buruk lu aja, bro. Karena kalau anjir, Tapi saya karena sebenarnya sih sekarang lu netral. yang gue pandang aja gitu Iya, ya, biasa aja. ngekang. Sebenarnya saya netral. Saya memilih pacaran iya, saya memilih hubungan tanpa status iya. Jadi saya Tergantung netral. itu ya. Tergantung. Karena kan gini loh, cewek nih ya, mostly cewek tuh mintanya kepastian, ya nggak sih? Ya, Menurut gue gitu. Kalau misalnya kita udah deket nih sama satu orang, udah nyaman juga sama satu orang, terus tiba-tiba tuh kitanya sendiri udah mikir, yaudah kita jalanin aja. Kayak kita tuh cewek gitu, kita butuh kepastian. Mending dianya, si cowoknya ini emang faktor keluarganya juga yang tidak melegalkan pacaran, lebih ke taruh kali ya jatuhnya. iya. Nah kalau misalnya Nah, cowoknya, taruh. iya cowoknya Taruh yang gak ketemu benar-benar loh. cowoknya yang bebas gitu kan, yang teman-teman lingkungannya juga pacaran, tapi dia memilih nggak pacaran tuh aneh menurut gua. Itu bisa dipertanyakan sih, kesetiaannya juga itu patut banget buat dicurigain, bro. Memang kayak gitu kan ibaratnya ya riskan gitu, dan kita jangan nyadar sama diri kita kalau misal kita mau masih kayak ya udah bebas, dalam arti gini, ada orang yang kita berteman karena lingkungan gue cowok semua, dan gue pernah dekat sama orang gitu yang non organisasi sama diri gue gitu, dimana ya gue dikekang sama dia, kayak apaan sih lu, kok lu ngatur-ngatur hidup gue gitu kan. Dan dari situ gue oke, gue nggak mau kayak gini. Dan banyak lagi teman-teman gue yang ibaratnya mau main ke sini, apaan sih nggak boleh, lu harus sama gue, itu tuh apaan sih menurut gue kan, ya apa gitu kan, menurut gue itu persepsi gue karena sudut pandang gue, teman-teman gue pada kayak gitu kan. Dan apalagi sekarang itu zamannya apa ya yang katanya pacaran tapi kayak ngina gitu, iya toxic, iya gitu. Jadi Toxic menurut gue ya itu tuh apa ya, menurut gue nggak setuju juga sih sebenarnya, karena ya lu mencintai orang tapi dengan kata-kata seperti itu tuh ya apaan gitu, kayak nggak ngargain diri lu gitu. bisa juga sih kadang yang tanpa status juga bisa aja ngatain kayak gitu ya, tiba-tiba pas lagi marah pas Iya. apa. Sebenarnya sih itu tuh kan karakter orang. Ya kan ini Dan kita bisa pandangan screening gue. orang buat enggak misalnya nih, kayak gue kan emang dari awal kayak gue nggak suka ya lo ngerokok depan gue gitu. Kan kayak gitu kan yang waktu pas awal-awal deket, ya itu kan udah jadiin kayak prinsip gitu loh dari awal. Kalau emang dia bisa kayak gitu berarti oke nih orang gitu, Ya, bisa udah nih tepat bisa buat gue, bisa nih ngehargain gue dengan prinsip gue yang ini gitu. Mampus lo Jel. Kalau misalkan Lu dari ya. awal lu mikirnya nanti gue pas pacaran nih nanti emang PDKT lu belum sejauh curang. itu gitu loh. Ya, mungkin sih itu yang gue lihat tuh dari pengalaman teman-teman gue yang dimana ya pacarannya tuh nggak sehat menurut gue. Jadi ya gue juga pernah kayak dikekang kayak gitu tuh, nggak bebas ke diri gue, karena kan emang gue orangnya tuh nggak suka di itu ya diatur, bukan diatur dalam arti yang apa ya,
nggak bebas gitu menurut gue. Kalau gue mau diskusi dan apapun itu nggak dibolehin, itu menurut gue ya aneh aja gitu. Kecuali yang negatif baru kalau dia nggak ngebolehin gue wajar menurut gue. Tapi kalau yang hal-hal positif itu Masuk kayak berteman gitu ya. ya berteman kayak kamu nggak boleh dekat sama ini ya, kamu ya Termasuk berteman sama teman dekat, sahabat gitu ya. Gue rasa Ada loh lu kayak gitu. salah aja sih, salah milih orang atau salah buat welcome sama orang sampai orang itu bisa ngekontrol lu gitu. Kan harusnya yang ngontrol Berarti lu iya. ya diri lu gitu. Lu Ya yang nggak udah sih? ke bawa orang. makanya kan gue nggak mau ya, walaupun dia ngasih kepastian gitu gue nggak mau, kata gue kan gue nggak mau pacaran tetap. Persepsi gue gitu, karena gue ngelihat sekeliling gue tuh pacarnya nggak sehat. Gue juga pengen kebebasan, gue pengen deket sama siapa aja, tapi tetap aja hati gue buat dia. Kalau ngomongin hati ya Kalau hati kan susah ditebak ya, gimana gitu. ya? Kadang ada yang ya udah kita komitmen gitu, komitmen siapa tahu kan sampai nikah gitu. Tapi teman gue ada yang ngejalanin hubungan tanpa status dan itu ngejalaninnya 7 tahun. Wow, Dan lama banget itu tuh itu. emang didasari dengan emang nggak ada tradisi pacaran di kedua pihak keluarga mereka berdua gitu. Tapi sama-sama tujuannya Iya. ke jenjang pernikahan. Saling Banyak. kenal dan orang tuanya saling kenal dan tapi emang nggak ada kata Pacaran gue pacar gitu lu ya, Enggak kan? kita pacaran enggak, cuma emang karena tradisinya begitu otomatis kan si cowok juga sudah meyakinkan dong. Sedangkan kalau yang bilangnya pengennya hubungan tanpa status dan orangnya itu di lingkup orang yang pacaran juga, teman-temannya pacaran, dianya juga bekas mantan punya banyak pacar, tapi dia pas sama lu ngomong kita hubungan tanpa status aja, gue nggak bisa. Ya kalau lu kan, kalau gue bisa aja jalanin Gitu. itu. Dan berakhir pun menurut gue bukan karena apa ya, mungkin kebohongan sih. Makanya kenapa gue buat ya udahlah, gue nggak mau lagi yang namanya hubungan ada status itu. Walaupun gue belum pernah ngejalin hubungan Kalau status di itu. setiap hubungan pasti kebohongan selalu ada. Ya. Iya memang. Tinggal kita gimana mau menyikapinya. Nah itu maksud aja. gue, kalau misalnya hubungan status menurut gue ya sendiri kayak ngelupain susah. Emang sih gue juga nggak ada hubungan tanpa status pun gue ngelupain dia susah, cuma nggak susah yang itu karena gue deket juga sama yang lain, jadi bisa dilupain juga gitu. Menurut gue gitu persepsi gue. Jadi kenapa gue lebih memilih hubungan tanpa status itu, gue pengen bebas dalam diri gue nggak mau dikekang karena gue ikut organisasi, gue ngikut ini, gue ikut itu. Jadi ya udah, kalau misalnya dia terima sama gue ya udah silakan, tapi kalau enggak ya udah. Iya kenapa ya, maksudnya itu loh, kalau misalnya dijalanin aja, kalau misalnya kita nggak nyaman, belum kayak klik sama dia, Padahal kan tuh gini, bisa aja kita tinggal Kan tinggal tujuan pacaran kan kita udah klik baru kita yang menegaskan. ngobrolin ini adalah hubungan tanpa status. Itu hubungan tanpa status lu aja gagal, bro. Ya nggak sih? Maksudnya gimana sih, gue belum nangkep nih, gagal gimana gimana. Hubungan tanpa status lu aja gagal. Buktinya lu tanpa satu aja sakit hati dulu. Gimana? gitu. Seharusnya Apa nih, apa dikit bela gue dong. cerita Mas, saya netral. gini. Keberhasilan lu ya kan? Seharusnya lu kenapa nggak pilih yang berstatus karena lu gagal di berstatus. Ini lu nggak gagal, lu gagal di yang tanpa status, tapi lu tetap milih tanpa Karena status. kan tapi kan gue nggak kayak apa ya, ngelupainnya nggak lama itu. Kalau misal iya kan, kalau pacaran kan aduh butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau benar dan Bisa aja. Iya kan itu yang gue takutin itu. Maksud gue di mana ya, gue lebih menghargai diri gue gitu. Kalau misal pacaran kan kadang ada tuh, gue ngelihat banget lah ibaratnya di keliling gue, apa ya sekeliling gue gitu, apa apa berdua gitu kan, harus berdua. Nah takutnya di saat gue lebih memilih pacar gue dibandingkan teman-teman gue, di saat gue putus gue nggak ada yang ngedukung atau nge-support gue galau sendiri, gue itu sendiri, kan ada yang kayak gitu kan. Nah makanya gue lebih banyak kayak gitu kan. Ya itu kan kesalahan lu. Nah tak dulu pas ya itu kenapa gue pilih hubungan tanpa status itu, maksud gue tuh ya gue bisa ngebagi hidup gue dengan teman-teman gue, keluarga gue, terus ya orang yang gue sayang gitu. balik lagi sih,
di suatu hubungan itu rules Ya sebenarnya nggak bisa kita nyalahin sendiri yang ada dibikin, status atau gitu. enggak kan, tergantung Iya sih, dari ini kan diri perspektif kitanya. aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang Ah, salah sih, ini cuma perspektif aja. Iya, karena mungkin lingkungan yang membentuk kita buat perbedaan ini. Mungkin kalau misal lu pada di lingkungan pacaran ya enak atau apa kan. Kalau gue kan kayaknya ngelihatnya tuh gue males kayak gini, gue males kayak gini itu. Jadi ada apa ya? Berpunya trauma sendiri sehingga mempunyai ideologi sendiri gitu, kayak oke, gue bakalan kayak gini, gue bakal kayak gini gitu. Di kondisi ini kan lu belum berhasil juga gitu, Jil. Nah, karena kan gue masih mencari. Maksud gue kenapa kalau misal keberhasilan itu gue bakalan ngenalin ke orang tua gue menurut gue. karena kalau prinsipnya gue Kalau juga- gue ya, Iya. prinsip gue gitu. Gue kalau misal udah klik banget dan udah sama-sama ibaratnya saling ngedukung terus saling ya mau maju bareng-bareng gitu dari nol atau apa, ya otomatis gue bakal ngenalin ke keluarga gue. Bukannya kan kalau pacaran kan kadang ya siapa tahu udah dikenali tiba-tiba udah ngilang gitu kan, nggak enak gitu menurut gue ya. Ya Kadang kadang masalah itu kan namanya juga jodoh di tangan Tuhan Iya, ya bro. kita tidak bisa memaksakan. ya yang gue tahu Cuma persepsi. lu kan biasanya dianterin sampai depan rumah kan, mesti lu nggak dikenalin, siapa tahu kan ada yang enggak, lihat ya kan. cuma ngeliat doang, cuma mama gue teman. Mungkin cowok gitu ya, jadi kan seolah semua keluarganya atau yang kenal sama dia pasti Iya, itu teman. Karena mama gue tahu lingkungan gue di kuliah itu emang teman-teman gue cowok semua, dikitnya ceweknya berapa persen doang. Apalagi ya mama gue juga udah tahu gitu, mama gue ya gue ngikut organisasi. Giat mau nambahin Giat. Dari tadi kita bertiga mulu nih, ini manusia ini apa gunanya di sini? Penjernih, penetral. Dia yang menyimpulkan berdasarkan perdebatan Coba kita. Simpulkan apa sih yang telah kita Harusnya gue yang menyimpulkan, dia yang debat gitu. Kesimpulannya tergantung pilihan anda Iya, masing-masing. individu masing-masing sebenarnya kan. Ya kan ada kita plus udah minusnya. kita berdua di sini udah ngasih opsi masing-masing keunggulan dan kelemahan pacaran. Tapi kita sebenarnya belum ngasih keunggulan dan kelemahan pacaran loh. Iya emang. nggak sih? Ya, Iya, mungkin iya, oke. kita bingung Iya benar. Jadi apa keunggulan. Kan tadi kan kita tuh udah ngomongin keunggulan sih sebenarnya. Sekarang kita ngomongin kelemahan. kelemahannya oke. Kalau gue Iya. sebenarnya sih sama aja kayak pacaran mungkin ya. Cuma bedanya ya kalau misalnya hubungan tanpa status tuh nggak kata oke kita jadian, nggak ada kata itu kan. Iya. Cuma kalau hubungan tanpa status kan kita tuh nggak tahu kapan kita jadian, kapan kita ngeresmin, kapan kita Jalan cuma aja, gitu. jalanin aja gitu kan. Dan aja yang ada Nah kalau Ini ada anniversary-an lah. ya kalau iya bener banget. pokoknya yang ada aja Yang kita ada aja udah jalanin aja kan. Yang penting sama-sama percaya gitu. Nah mungkin kalau misalnya buat kelemahannya ya mungkin gimana ya, ditanya sama orang mungkin kalau orang yang berpandangan sama, ibaratnya berpandangan sama enak kan, oh lu jalan aja, oh iya sih nggak apa-apa sih gitu kan. Tapi kalau misalnya berpandangan beda kayak kok lu mau aja sih gitu. Kelemahannya itu sih kayak buat gue emang dari dulu anti banget ngecek HP orang, kecuali tuh orang ngasih HP ke gue ya, kayak ini nih Nggak ada. cek serius. Kayak pernah gitu orang yang sering nganterin gue gitu, dia ngasih HP apa tukang grab pokoknya seseorang lah yang pernah deket sama gue, siapa tuh ngasih HP gue, terus tiba-tiba ada notifnya ada lope-lopenya kan, kampret ya. Dari situ tuh gue ngerasa oke, gue kan bukan siapa-siapa dia sih, wajar Gitu kalau ya, gue jadi- bukan nggak bisa marah gitu. Jadi gue ya udahlah, nggak bisa komen mungkin Tapi iya nyesek juga kan pas nyesek gitu kan. emang. Cuma kan kalau buat kayak sampai lama-lama kayak gitu belum bisa move on mulu gitu, kayaknya gue dibantu dengan dukungan lingkungan gue gitu. siapa tuh yang dulu Ya banyak ya kayak ngapa sih lu galau gitu, lu kan masih punya ini, lu kan punya ini gitu. Jadi gue lebih menghargai diri gue, kebahagiaan diri gue dulu. kalau kelemahan pacaran Nah iya Kelemahannya apa Dar? apa ya, dia juga bingung anjir. Sejauh ini belum nemu. Iya, belum nemu soalnya. Belum nemu. Kelemahannya ya pas putus doang. Nggak ada merana. Paling karena kalau
gini loh, kalau iya bisa nih ya dari pandangan perspektif orang, kalau misalkan kita lagi nggak bareng atau kita lagi berantem, pasti kan orang tuh kayak karena udah sering ngeliat kita berdua gitu, terus kayak lah lu kenapa dah kok nggak sama dia. Kan itu kan nah itu kan bisa jadi kayak duh karena efek gua keseringan sama dia nih gitu. Kan gitu kan, itu bisa juga kan dijadian kayak kelemahan karena mungkin kan emang rata-rata juga. Dan ditambah gini, apalagi gini ya, kalau misalkan pacar lagi cemburu dan iya, dan kita kayak yang padahal kan kita mikirnya ya itu mah teman biasa gitu kan, teman biasa, tapi kan kayak kadang dia lagi ada dalam situasi mood yang nggak bagus, entah dipengaruhi dari siapa gitu kan, tiba-tiba dia kayak ngomong marah atau gimana, kan di situ kan jadi kayak kita tuh aduh please deh gitu, itu teman doang, tapi kan dianya emang kadang ya gitu kan, mood orang bisa naik turun, tapi ya di situ kita harus lebih mengerti sih, jadi kayak yang karena emang lagi nggak baik-baik iya karena emang kita udah dalam satu status itu, jadi ya kita saling mengerti aja sih, gitu sih paling kelemahannya kalau lagi sama apa sih salah satunya lagi Iya, nggak ada mood gitu sih. Iya. Terus apa lagi Mungkin ada? ya menurut gua ya gimana Dara? bikin story, nggak ada sih itu doang. bikin story yang galau-galau. Pasti ditanya ya. Iya bisa nih, Makanya. iya itu juga dalam perspektif orang lain ya, dalam sudut pandang orang lain, kayak misalkan kita bikin story ya sebenarnya tuh bukan perasaan kita banget gitu, cuma karena emang Cuman kayak emang lagi quotes-nya bagus gitu. Tapi kalau persepsi orang yang hubungan dalam status nih, kalau gue ya pasti ngiranya gini, kalau misalnya gue galau, lu mah pasti banyak kan itu lu channel lu misalkan gitu. Iya, Kan lu ada yang si ini ada, padahal dia nggak tahu hati gue kan kadang emang sih gue kalau buat chatan ya ada gitu yang lain, cuma kalau buat hati gue nggak bisa main-main gitu, karena kan gue juga mikir nggak mau dimainin juga, otomatis gue nggak bisa ngemainin perasaan orang dong, makanya itu mungkin kelemahannya itu sih, kayak lu mah pengen banyak deket sama ini kali gitu kan, ada yang ngomong kayak gitu, padahal mah ya saking gue pengen kebebasan itu sih menurut gue. Nggak mungkin kenapa gue milih yang pacaran. Gue kan orangnya kan jarang suka chat-chatan nggak jelas kayak gitu. Iya emang kan balik lagi cewek bukan sih mostly kebanyakan cewek tuh sukanya kejelasan ya nggak sih. Kalau udah sama ini ya udah gue mau jalan sama aja kayak gitu. Lagi juga kalau kita chatan kayak nggak ada rasa, apaan sih garing Ya, gua banget kadang gitu. kayak Gue nggak suka. Beda-beda tipe, beda-beda itu juga. Jadi ya ini sih tergantung dari orangnya, balik lagi. Ya, gitu. Ngejalanin, kalau misalnya yang buat kalian yang ngejalaninnya ya iya gue mau ngandut si paham A atau mau ngandut si paham B, ya terserah kalian, tergantung kalian yang bisa apa enggak ngejalanin itu semua gitu. Kalau kita nggak tertarik sama orang, kayak chat-chatan itu buang-buang waktu kalau menurut gue. Ya menurut lo gitu kan, kadang ada orang tuh yang persepsinya tuh ya Nggak bisa lepas dari enak HP gitu. Gue jujur kalau misalnya gue grogi, gue mainin HP mulu. Gue pernah cerita sama Rini kan, kalau gue udah ketemu orang yang gue seneng atau apa, pasti gue mainin HP atau enggak Guys, gue mainin. siapa tahu lu ngajak si Julia terus dia main apa tadi tuh padahal dia tuh suka sama lu. Enggak, intinya ya balik lagi sih, intinya tergantung kalian. Ternyata kita itu menemani itu hampir 30 menit menemani sahabat-sahabat Tapi ini. ada nggak Gimana? pertanyaan yang kayak lu nanyain sama orang-orang yang berhubungan pakai status, dan ada nggak lu yang pengen ditanyain dari pihak gua nih bukan lu atau iya. kayak gitu-gitu nggak? Nah, gue mau nanya, kan apa sih orang yang tanpa status ini kan mungkin ada sebab juga kayak gue, entah itu disakitin, entah itu apa kan. Ibaratnya ya gue nggak mau trauma gitu. Nah, buat ngilangin rasa trauma itu gimana tuh biar sama-sama kayak ada kepastian, ada biar berani buat memulai suatu hubungan. Nah. Dar gimana Dar? Aduh, jadi ini kesimpulannya guys. Ya kalau dari diri kita nggak siap untuk memulai, ya sampai kapanpun nggak bisa mulai gitu, Jil. Ya nggak sih? Nggak tahu deh. Kalau dari gue sih
kalau dari gue sih lu harus berdamai dulu sama diri lu sendiri gitu. Lu harus kenal sama diri lu maunya gimana, terus lu juga harus maafin kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah dulu menyakiti lu sampai kayaknya sampai itu yang kita sampai omongin. lu tuh kayaknya takut banget buat memulai gitu. Padahal kan ya guys, tuh hidup tuh harus ke depan gitu loh. Iya. Nggak selalu kita emang harus apa sih, terkadang emang kita harus ngelihat dari belakang buat belajar kan, tapi kan nggak harus terpaku sama belakang gitu. Kita tuh punya depan loh, lu nggak mau maju gitu sih menurut gue. Jadi kayak kuncinya ya lu harus damai sama diri sendiri, lu harus kenal juga apa sih mau lu biar nanti lu dapet pasangan tuh sesuai dengan apa yang lu mau gitu. Iya. Gitu sih, biar ya udah, biar lu juga berani kan buat memulai suatu hubungan. Karena menurut gue kalau hubungan berstatus tuh awal dari suatu komitmen yang besar nggak sih Dar? Iya Kak, Kayak gitu sih menurut betul gue banget. gitu. Iya. Tapi kadang ada hubungan tanpa status pun ada yang melanjutkan. Ya bisa kok. Tapi Tergantung kemungkinannya kitanya. kecil nggak sih? Iya, itu sih. Itulah kita obrolan kita malam ini sungguh bermakna sekali. Tapi teman kita lebih bermakna di satu ini, gitu. Ngerti juga jadi. Teman, bye. Jangan lupa tersenyum hari ini. Iya, tuh. Buat semuanya. Don't forget to love yourself, okay? Intinya coba lebih sayang sama diri sendiri, jadi lebih menghargai diri sendiri. Kalau misalnya ada yang ribut dengan mantannya atau pacarnya saat ini, tolonglah kalian itu nggak boleh negatif thinking, positif thinkingnya harus ada. Jadi setiap iya benar, komunikasi, saling percaya gitu. Itu pacaran atau komitmen itu harus ada saling komunikasi dan kepercayaan itu kan. Kalau misalnya siapa tahu yang ada lagi LDR, ya kan, LDR jauh banget gitu, itu intinya percaya gitu, mau Nggak ada apapun yang itu jauh percaya kalau hati kita gitu. bersama. Yang penting komunikasi, jangan sampai nggak ada komunikasi sama sekali. Sekian dari saya, Dianti Karamina Zilda, pamit undur diri, bye bye semuanya.